Materi kali ini yaitu perhitungan kerusakan tanaman akibat serangan hama atau patogen dan perkembangan penyakitnya. Berdasarkan tipe serangan patogen, maka dibedakan menjadi dua, yaitu serangan sistemik dan non-sistemik. Sedangkan pada hama disebut serangan mutlak atau non-mutlak. Kerusakan sistemik atau mutlak ialah jika salah satu bagian tanaman terserang patogen, kemudian menimbulkan gejala dan kerusakan yang tampak menyeluruh pada habitus tanaman serta tidak berproduksi. Contoh patogen dengan tipe gejala serangan yang sistemik ialah Fusarium oxysporum, Verticillium sp, Sclerotium rowsii, Ralstonia solanacearum, penyebab layu pada berbagai tanaman. Virus yang menyebabkan gejala keriting, mozaik kerdil juga merupakan tipe sistemik. Di sini merupakan contoh gambar gejala sistemik pada serangan yang diakibatkan oleh jamur. Nah, untuk gambar ini merupakan gejala sistemik karena serangan virus. Untuk menghitung tingkat kerusakan oleh patogen yang sistemik atau hama mutlak, digunakan rumus yaitu merupakan persentase dari tanaman yang terserang dengan jumlah tanaman yang diamati, di mana P merupakan tingkat kerusakan hama atau intensitas penyakit, A merupakan jumlah tanaman yang terserang hama atau sakit, dan B merupakan jumlah tanaman yang diamati. Di sini merupakan contoh perhitungan serangan penyakit sistemik, di mana pada petak diketahui jumlah tanaman yang diamati, yaitu B, merupakan 100 tanaman, dan jumlah tanaman yang terserang atau bergejala penyakit, yaitu A, merupakan 83 tanaman. Maka intensitas penyakit moler atau sistemik yaitu 83 dibagi 100 dikali 100%, didapatkan hasil 83%. Selanjutnya yaitu kerusakan oleh patogen non-sistemik. Kerusakan oleh patogen non-sistemik ialah jika salah satu bagian tanaman terserang patogen, maka patogen tersebut hanya berada di sekitar lokasi serangan dan tidak ditemukan di seluruh bagian tanaman. Untuk hama non-mutlak, jika serangan hama hanya pada bagian tanaman tertentu. Tanaman yang terserang tidak langsung mati, akan tetapi tanaman masih mampu untuk berproduksi, hanya saja produksinya lebih rendah dari tanaman normal. Biasanya banyak dari golongan jamur dan sebagian dari bakteri mempunyai tipe serangan jenis ini. Gejala yang nampak biasanya nekrosa berupa bercak, hawar, atau busuk pada bagian tertentu. Di sini merupakan contoh gejala non-sistemik pada daun tembakau. Gambar daun menunjukkan kira-kira kerusakan sebesar 20% dari luasan daun. Adapun untuk menghitung tingkat kerusakan oleh hama non-mutlak atau patogen yang non-sistemik, digunakan rumus sebagai berikut, di mana P merupakan tingkat kerusakan, NI merupakan jumlah bagian tanaman bergejala dalam setiap skor ke I, VI merupakan nilai skor serangan ke I, Z merupakan nilai skor serangan tertinggi, dan N merupakan jumlah bagian tanaman yang diamati. Untuk nilai skor sendiri yaitu 0 merupakan tidak ada kerusakan, 1 merupakan tingkat kerusakan 1 sampai dengan 20% dari luasan daun, 2 merupakan tingkat kerusakan 21 sampai dengan 40% dari luasan daun, 3 merupakan tingkat kerusakan 41 sampai dengan 60% dari luasan daun, 4 merupakan tingkat kerusakan 61 sampai dengan 80% dari luasan daun, dan 5 merupakan tingkat kerusakan lebih dari 80% dari luasan daun. Di sini merupakan contoh perhitungan serangan non-sistemik, di mana misal jumlah daun yang diamati yaitu 10 daun, maka nilai N yaitu 10. Apabila daun ke-1 tingkat kerusakan 30%, maka
termasuk kategori skor 2. Daun kedua dengan tingkat serangan 15% termasuk kategori skor 1. Daun ketiga dengan tingkat serangan 24% termasuk kategori skor 2. Daun keempat dengan kategori tingkat kerusakan 45% termasuk skor 3. Daun kelima dengan tingkat kerusakan 36% termasuk skor 2. Daun keenam dengan tingkat kerusakan 65% termasuk skor 4. Daun ketujuh dengan tingkat kerusakan 52% termasuk skor 3. Daun ke-8 dengan tingkat kerusakan 0% termasuk skor 0. Daun ke-9 dengan tingkat kerusakan 75% termasuk skor 4. Daun ke-10 dengan tingkat kerusakan 59% termasuk skor 3. Dari total daun yang telah kita amati, kita dapat kelompokkan berdasarkan skornya. Sehingga kita dapat memasukkan rumus jumlah dari NI dikali VI didapatkan untuk tingkat kerusakan dengan skor 0 didapatkan hanya 1 daun. Untuk tingkat kerusakan dengan skor 1 didapatkan 1 daun. Untuk tingkat kerusakan dengan skor 2 didapatkan 3 daun. Untuk tingkat serangan dengan skor 3 didapatkan 3 daun. Untuk tingkat serangan dengan skor 4 didapatkan 2 daun. Dan untuk serangan dengan skor 5 didapatkan 0 daun. Sehingga didapatkan hasil 24. Z merupakan skor tertinggi. Kita gunakan skor tertinggi di lapang, yaitu 5. Maka, kita dapat memasukkan rumus 24 dibagi 5 merupakan nilai Z dan 10 merupakan nilai N dikali 100%. Sehingga didapatkan total serangan yaitu 48%. Selanjutnya yaitu kategori serangan. Tanaman dikatakan sehat apabila tanaman tersebut mengalami serangan hama atau patogen mulai tidak ada sama sekali sampai batas ambang ekonomi. Serangan dikatakan ringan apabila tanaman mengalami serangan hama atau patogen mulai batas ambang ekonomi sampai dengan di bawah kerusakan 25%. Serangan dikatakan sedang apabila tanaman mengalami serangan hama atau patogen mulai dari batas kerusakan 25% sampai di bawah 50%. Serangan dikatakan berat apabila tanaman mengalami serangan hama atau patogen mulai batas kerusakan 50% sampai di bawah 85%. Dan tanaman dikatakan puso apabila tanaman mengalami serangan hama atau patogen mulai batas kerusakan sama dengan atau lebih dari 85%. Demikianlah materi tentang penghitungan kerusakan tanaman akibat serangan hama atau patogen dan perkembangan penyakitnya. Praktikan dapat mencari contoh perhitungan serangan non-sistemik dan sistemik dan memasukkan rumus yang telah tersedia.